ilahana, ya ilahana. Dari kemaluan saja, mulut berlubang nggak? Mulut berlubang nggak? Lubang. Hidung. Nah, sekarang kalau ada keluar sesuatu dari mulut, keluar sesuatu dari hidung, keluar sesuatu dari kuping yang berlubang seperti itu, manfaatih itu tadi, batal atau tidak? Tidak. Karena hanya terkhususkan kepada dua jalur itu saja. Kecuali nanti dalam bab puasa, bukan keluar, tapi masuknya sesuatu dari rongga-rongga yang terbuka, seperti mulut, udah pasti makan, minum. Kemudian hidung, lagi puasa kemasukan air ke hidung nih sampai ke khaysum, sampai ke atas, batal. Ya, masuk sesuatu ke kuping, lagi puasa, ngorek kuping, korek, dicabut hilang kapasnya. Kapas ada di dalam misalnya, batal. Ya, kalau itu memasukkan sesuatu dari rongga jalan yang terbuka. Tapi ini dikatakan bahwasanya yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari dua jalan, min kubul au dubur, rihun au ghairuhu, berupa angin atau yang lainnya, illal maniya, kecuali daripada mani. Penjelasan daripada angin, bahasa angin ya halus, maksudnya apa? Kentut. Ya, maksudnya adalah kentut. Kharaja dzalika rihu minal qubul awid dubur, ya, wasuila Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, pernah ditanya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anil hadas, tentang satu hadas. Hadas itu artinya sesuatu yang terjadi. Ya, jadinya tadi kita punya nggak jadi gara-gara kejadian tersebut, maka disebut dengan hadas. Qala, yang disebut dengan hadas itu adalah fusa au durrat. Fusa atau durrat. Makna fusa itu adalah qala fil misbah, ya, di dalam kamus kata Syekh Nawawi, ya, dalam satu kamus namanya Al-Misbah, fusa itu adalah rihun yakhruju bi ghairi sautin yasma'. Angin yang keluar tanpa suara tapi didengar dikit. Berarti kentut yang senyap. Nah, itu namanya fusa. Maka disebut yafsu atau fusa. Mungkin karena dia bunyinya pes, jadinya fusa gitu. Ya, dalam bahasa Arab itu artinya kentut yang keluar bi ghairi sautin, tanpa ada suara. Wa qala Shawi, berkata Imam Shawi, fa in kana rihul kharij minad dubur bila sautin syadidin summiya fiswatun atau faswatun. Nah, ini biar jadi apa namanya wawasan untuk kita nih. Bahwasanya kata Imam Shawi, angin yang keluar dari dubur tanpa suara yang kencang disebut dengan fiswa. Wa in kana khafifan, walaupun itu suaranya ringan, summiya fusyatun bitasgir, dengan isim tasgir. Wa in kana bisautin, kalau suara anginnya itu gede maka disebut dengan duroton, pakai dot, duroton, karena mungkin bunyinya drot 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 gitu jadinya. Nah, jadi angin, ini penjelasan, ini bab kentut doang ini ya, dijelasin oleh Imam Nawawi, Syekh Nawawi tentang kentut. Jadi beda antara kentut yang bunyi atau yang tidak bunyi. Tapi yang jelas kedua-duanya adalah hadas. Kedua-duanya membatalkan daripada wudu. Bahkan Rasulullah memberikan batasan. Kalau kita ragu setelah mempunyai wudu, biasanya setan yang mengganggu ketika kita punya wudu itu dahsyat gitu. Baru duduk cuma 15 menit, duduk setengah jam, udah lupa kita batal apa enggak ya, batal apa enggak ya. Kan rata-rata begitu ya, antara maghrib sama isya itu kadang susah itu ya, selalu dihantui dengan ragu-ragu. Kata Nabi, standarnya selama lam yasma sautan au lam yajid rihan, nggak dengar suara, nggak mendapati bau, maka dia masih punya wudu. Itu aja udah. Jadi kalahkan syaitan yang meragu-ragukan tadi, ya. Syak tadi dikalahkan. Kalau kita nggak dengar kentut, nggak nyium bau juga, maka berarti masih punya wudu. Ya, jadi batal yang pertama, keluar sesuatu dari dua jalan berupa angin au ghairuhu, atau yang lainnya. Nah, pengertian yang lainnya ini adalah sawaun kana al khariju ainan au rihan, tahiran au najisan, jafan au radban mu'tadan. Baik itu keluarnya secara ain itu jelas, nampak,
ada rasanya, ada warnanya, ada baunya, ada bentuknya, disebut dengan ain. Aurihan, atau yang keluar angin yang tadi, ataupun yang keluar tohiron, bentuknya suci. Misal yang keluar dari dubur duit, koin dinar seberat 5 gram, gede banget 5 gram. Atau keluar apa misalnya, mutiara, udah hebat ya, dia nya keluar mutiara misalnya, batal tetap wudunya karena termasuk daripada ghairuhu tadi. Au najisan, termasuk juga najis. Jafan au ratban, baik itu keluarnya dalam keadaan kering maupun basah. Gimana kalau kering itu? Na'udzubillahi min dzalik, kerasa kayak apa? Sesuatu yang keluar dari dua jalan tapi bentuknya ratban, jafan, kering, itu tetap batal. Ya, mu'tadan, secara jalur yang mu'tad, yang biasa, kabaulin, atau seperti kencing, au nadiron, atau yang asing, kadamin infasola, seperti darah yang terpisah. Mohon maaf ya, seperti mungkin wasir, ambeien atau apa, keluarnya darah, tetap membatalkan wudu. Ya, pokoknya keluar udah itu. Au la kadaudatin, atau seperti yang keluar itu adalah ulat. Kan ulat sih kayaknya ya, cacing, keremian, gaduin kelapa mulu soalnya. Ya, jadinya keremian ya. Ya, cacingnya kecil-kecil tuh. Akhrajat rosaha, padahal tuh ulat keluar kepalanya doang. Tahu dari mana keluar kepala doang? Mungkin dia berasa kali nggak keluar semuanya. Ya mungkin, iya gatel benar, gatel. Ini kayak ada yang keluar nih kepalanya doang, masuk lagi misalnya. Itu batal berarti. Itu sudah batal. Wa in raja'at, kalau dia kembali lagi. Ya, begitu juga kata ulama. Ini dalam penjelasannya nih. Wa idza alqatil mar'atu juz'u waladin, buat ibu-ibu nih. Ibu-ibu melahirkan setengah daripada anaknya misalnya, terus masuk lagi, nongol doang. Pas lagi melahirkan ibu punya wudu, ngeden, palanya doang keluar. Masuk lagi dia. Meledek nih anaknya berarti. Ya, palanya doang setengah keluar. Itu batal segitu juga. Juz'un, hanya sebagian saja. Fa innahu yantaqidul wudu, maka itu membatalkan daripada wudu. Nah sekarang kalau dia anaknya keluar secara taman sempurna melahirkan bila balalin, tanpa ada basah, berarti tanpa ada air ketuban, ya, tanpa ada air ketuban. Fala yantaqidul wudu, maka itu tidak membatalkan wudu. Wa in wajabal ghuslu, walaupun dia mewajibkan mandi. Ibu-ibu melahirkan bayi secara sempurna tapi nggak basah, nggak ada air ketubannya, kering. Pertanyaannya gimana cara keluarnya juga, ya, karena air ketuban itu kan membantu untuk proses persalinan. Seandainya, kan bahasa fikih, itu berarti tidak batal wudu tapi wajib mandi. Karena salah satu yang mewajibkan mandi itu ada 6, salah satunya adalah al-wiladah, yaitu melahirkan. Jadi jelas sudah, batal yang pertama keluarnya sesuatu dari dua jalan berupa angin atau yang lainnya, illal mani, istisnanya, pengecualiannya adalah mani. Mani tidak membatalkan wudu. Ya, mani tidak membatalkan wudu. Kenapa? Satu, karena mani hukumnya suci. Ya walaupun sebenarnya suci tadi juga disebutkan tohiron tetap batal, tapi untuk mani ini spesial. Dan memang hukum asalnya mani itu adalah suci selama tidak bercampur dengan mazi, wadi ataupun dengan najis yang lainnya. Mani pure, benar-benar maninya saja itu hukumnya suci. Maka dipastikan orang yang sholat celananya masih ada mani misalnya, bisa ada sperma misalnya, itu tetap sah, sholatnya tetap sah. Cuman kadang ya karena jarang melihat atau agak kotor aja ya, agak jijik kan seperti itu ya, tapi hukumnya tetap kita kembalikan pada hukum yang suci. Ya kalau mani najis berarti kita semuanya najis semua berarti, sebab kita semua diciptakan oleh Allah Ta'ala dari setetes air mani, ya, mimma indafiq yakhruju min bainis sulbi wat taraib, dari air yang memancar, ya, dari air yang memancar. Ay al-mujibu lil ghusli. Dan juga alasan yang kedua kenapa mani tidak membatalkan wudu, karena dia hanya mewajibkan mandi, mewajibkan sesuatu yang lebih besar dari wudu, yaitu mandi. Emang ada orang punya wudu kemudian keluar mani? Ya bisa saja. Di sini kata ulama,
ka'an amna bi mujarradi nazrihi wa huwa at-ta'ammulu bi ru'yatil ain. Misalnya dia mengeluarkan mani hanya dengan pandangannya saja, ngayal, toto keluar misalnya, masya Allah, naudzubillah, ya tiba-tiba keluar, padahal dia punya wudhu. Nah itu jelas wudhunya tidak batal, tapi dia wajib mandi. Jelas itu yang pertama, hal yang membatalkan wudhu. Ya, jadi bukan hanya sekedar kotoran, bukan hanya sekedar baul, air kencing atau ghaid, buang air besar, tetapi semua yang keluar dari dua jalan membatalkan wudhu, angin atau yang lainnya kecuali mani. Yang kedua, asani zawalul aqli ay at-tamyizu nashi anhu binaumin aw fi ghairil anbiya alaihimus salam wa huwa rihun latifatun ta'ti min kibalid dimagh fatutiyal ain wa tasilu ilal qalb fa in lam tasil ilai kana nu'asan wastirkha'an. Nah, yang kedua adalah hilangnya akal. Hilangnya akal. Binaumin, binya sababiyah di sini. Karena tidur. Jadi bukan diartikan dengan tidur, tapi karena tidur. Salah satu fungsi dari huruf jar itu ba bisa mengartikan karena, ya, disebut dengan ba sababiyah, ya, karena sebab tidur. Hilangnya akal dengan sebab tidur, tapi ini khusus selain para nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya Nabi Muhammad, tapi para nabi yang lain. Khususnya Nabi Muhammad dalam hadis, karena tidurnya Nabi Muhammad hanya sebatas mata, tidak hati. Karena Rasulullah bersabda, tanamu ainaya wala tanamu qalbi. Yang tidur itu hanya kedua mataku, tapi hatiku tidak tidur. Buat orang kayak kita jangan coba-coba ngomong kayak gini, ya lagu-laguan, aneh cuma mata doang yang tidur, hati pules sudah itu mah, ya hati udah kemana-mana, bahkan hati udah lebih tidur duluan daripada mata. Itu buat Nabi gak pernah yang namanya hatinya lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terlepas dari para nabi dan rasul. Dan dikatakan di sini adalah rihun latifatun ta'ti min kibalid dimagh. Tidur itu sebabnya adalah angin yang sangat lembut sekali yang datang dari sisi otak, menutupi daripada mata dan sampai kepada hati, sehingga hati itu udah hilang rasanya, gak bisa merasakan yang namanya orang tidur itu. Coba orang tidur Pak, kata-katain aja gak bakal marah dia. Bah lu, misalnya orang tidur hatinya udah ketutup, ya. Kalau dia masih marah berarti belum tidur. Maka di sini dikatakan kalau dia masih merasa fa illam tasil ilaih, ya, kalau rihnya tadi belum sampai kepada hati, belum menutupi daripada hati, maka itu disebut dengan ngantuk, dan ngantuk tidak membatalkan wudhu. Jadi bedakan antara Sallallahu wasallam ala nabi sayyid